Oke. Kenapa Mbak ya? Ada apa? Aku mau minta solusi dari Miss. Tapi kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin kalau sudah viral maunya di take down. Oke, ngomong sayang. Iya. Aku kan bentar lagi mau finish nih, bulan 4. Aku sempat pengen pulang kan dalam jangka 2 tahun, udahlah aku pengen pulang. Cuman aku mikir lagi kebutuhan di Indo belum cukup kan. Terus di situ aku minta nambah 1,5 tahun sama majikan. Nah itu dikasih lah Miss, dikasih sama majikan dan majikan bilang kalau bisa 1 tahun 9 bulan Mbak, bisa nggak kata dia tuh gitu. Terus kataku belum tahu Miss. Belum tahu dadai kataku, soalnya suamiku nggak ngizinin kalau lama-lama kan gitu. Terus di situ aku mikir lagi, ada omongan dari teman-teman lah katanya, ya kalau majikan baik ya kamu nambah aja, tapi kalau masih tetap kayak gitu ya lebih baik pindah. Sebenarnya majikannya itu baik banget kan Miss. Cuman di masalah kayak uang itu kan hitung-hitungan kan kalau orang sini. Nah terus di situ aku mikir lagi, anaknya itu bandelnya Masya Allah Miss. 2 kan aku jaga anak 2. Terus kalau aku setiap gajian ini, dia itu selalu nambahin 100. Cuman yang aku bingung itu dia ngomongnya gini, Cece, aku tambahin 100, lema YSK. Tapi entah itu buat aku atau buat dia sendiri makanannya. Dia kan sering minta beliin masakan Indo kan. Yang aku bingung itu gini Miss, dia sering ngasih 100, cuman kadang aku nombok gitu kalau belanja punya dia gitu. Aku takutnya kalau tak belanjain sendiri, takutnya dia nanyain mana makanannya gitu kan. Terus di situ bahkan kemarin aku dititipin 100, kan kesukaan majikanku empe-empe nih Miss. Minggu itu nggak ada empe-empenya di Koslebi itu aku beli. Aku kemarin sengaja beli lah ke warung Indo. Nah ada. Terus itu apa? Si majikan itu sama anak-anaknya suka banget sama empe-empe. Cuman aku nombok nih Miss uangku. Aduh kataku kayak gini terus bangkrut lah aku. Dia sebenarnya ngasih aku atau cuma nitipin uang pengen dibelanjain. Jadi aku bingung. Dia cara ngomongnya itu gini. Li koya Pak Man, pelema yesik. Tapi dia nggak ngomong buat jajan aku pribadi gitu loh Miss. Kalau kayak gitu, aku nanti aku bisa-bisa bangkrut kalau tiap bulan aku yang nombok. Bening-bening. Iya Miss, terus kalau aku setiap libur nih pulang-pulang, kadang anak-anaknya itu belum mandi. Aku mandiin, kadang itu dapur berantakan. Aku kan nggak bisa lihat berantakan kan Miss, langsung aku beres-beres lah. Beres-beres sampai jam 9:30. Itu pun masih nunggu anak-anaknya ini. Belum sikat gigi lah, apalah. Aku kadang ngeluhnya di situ sih, Miss. Aku bingungnya lebih baik nambah atau pindah majikan gitu, Miss. Kapan kamu finishnya, Miss? Kapan aku finishnya bulan 3 lah mungkin. Soalnya visaku sampai bulan 4 tanggal 12 kayaknya. Oke, aku jawab ya. Sekali lagi, kamu di situ sudah nggak nyaman. Kenapa kamu mau renew? Lebih baik kamu nggak usah renew loh. Cari majikan baru. Tapi ingat, majikan di luar sana belum tentu lebih baik dari majikanmu. Tapi yang pastinya, masalah uang, satu-satu orang memang orang Hongkong kayak gitu. Tapi aku sendiri akan bingung dengan pernyataanmu. Kenapa? Soalnya kan satu lagi, nggak ada orang yang tahu majikanmu tuh ngasihnya seperti apa. Itu ngasih buat kamu atau ngasih buat makanan dia? Paham nggak? Paham, Miss.
Tapi enggak nih, seandainya memang kamu sudah tidak nyaman, nggak usah komplain, ya udah pergi aja, finish kontrak, pergi aja sayang. Bentar, Miss. Anakku rewel. Enggak apa-apa sayang. Ini Dausin yauyat ko. Liko olo cosatchen. So yam lo. Pape hecome aja. Anaknya rewel banget, Miss. Aku nggak betahnya gini. Jadi kamu bingung antara renew atau enggak gitu kan sayang? Iya, Miss. Kalau kadang bingungnya gini, aku malas adaptasi lagi. Aku memang selama di sini itu nggak pernah belanja kan. Jadi paling kalau kehabisan sayur baru aku belanja sedikit, karena mereka mungkin belum percaya ke aku. Gitu. Kamu di situ berapa lama sih, Dok? Aku baru 1 tahun 7 bulan. Oh, oke. Jadi ini adalah kontrak pertama, bener nggak? Iya, sempat kemarin itu aku kerja jaga nenek 2 tahun, belas nggak ada libur, terus aku pulang 2 tahun, nikah, punya anak, kesini lagi, gitu loh, Miss. Oke. Berarti kan, menurutku ya, kalau kamu sudah nggak sanggup di situ, mendingan pindah ke tempat lain aja, sayang. Gitu ya, Miss. Soalnya kenapa? Cuman aku harus ngomong bulan berapa ini, Miss, kira-kira kalau bulan 3 harus udah pindah kan? Kamu jangan ngomong lebih awal. Kalau kamu ngomong lebih awal di intermediate, kamu jatuhnya pulang Indonesia, Mas sayang. Oh gitu. Kalau sampai dia intermediate kamu akan pulang Indonesia. Oh. Mendingan ngomong sama dia, Tata mungkin aku nggak jadi renew, aku pulang Indonesia aja, gitu aja loh. Tapi nggak pulang kan, Miss? Pindah. Iya. Kalau aku pindah agent gimana itu, Miss? Harus izin agent yang lama nggak? Nggak perlu, sayang. Nggak perlu ya. Cuman yang aku bingungin nih, Miss, aku kalau pindah ada lagi nih masalahku. Kalau pindah aku kan di Indo lagi kebutuhan banyak banget. Kalau pindah aku takutnya lama nunggu majikan baru, terus takut uang yang pengen aku pakai itu nanti kepake di sini gitu, Miss. Sebenarnya tergantung juga kan, kamu dari awal harus cari majikan. Iya paham sih. Gak? Kamu jangan terlalu takut karena setiap langkah itu ada resikonya, Mas Em. Bener nggak? Jadi setiap langkah itu ada resikonya. Kalau kamu seperti itu terus ya nggak ada masalah. Paham nggak, Mas? Paham. Terus harus pindah ya, Miss ya? Iya enggak, saya nggak bisa bilang kamu harus pindah, enggak sayang. Itu hak kamu. Karena kalau aku nyuruh kamu pindah itu salah. Karena resiko ada di kamu, sayang. Paham nggak? Iya, Miss. Ya kadang saya bingung sendiri gitu sih, Miss. Makanya minta solusi ke sana ke sini. Apa tetekin hati saya pribadi harus kayak gini, pertahanin sabar gitu, nggak tahu, saya masih bingung. Saya takutnya nggak dinaikin gaji, Miss. Sebentar. Karena majikan saya ini, waduh. Sebentar, kamu sebenarnya mau gaji naik atau cari yang lebih baik lagi, yang lebih nyaman lagi, atau kamu pingin bertahan? Kamu pribadi maunya seperti apa, sayang? Saya pengen bertahan, cuma pengen dinaikin gaji. Ya, berarti coba bicara dengan majikan, dan resikonya kamu bisa dibuang majikan kapanpun dia mau, karena sekarang dari Indonesia kan sudah nggak ada karantina.